Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Kejang kecil kamu pernah tahu nggak ada orang yang tiba-tiba tangannya kedet satu bagian doang, atau kepalanya tiba-tiba kodek gitu. Lampu kedap kedip atau sesuatu yang Dokter Jaya itu bajunya beli tahun berapa? waduh, jangan nanya saya, semua baju saya istri yang beliin. Enggak, ini saya khawatirnya Dokter Jaya beli baju tahun 2019 kali apa 2014, Dok. Atau itu saya baju banyak loh. Jadi saya beli, jadi koleksi banyak. Jadi saya mau pakai gitu, dia bilang pakai yang ini, dia yang ini. Jadi saya nggak tahu ini. Saya kalau pakainya baru pun mungkin aja belinya udah lama, mungkin. Cuman saya agak khawatir juga nih, Dok, pakai baju ini. Kenapa? Disangka pasti kampanye. Enggak. Udah lewat. Makanya kok ini baju kok masih dipakai gitu kan ya? Kampanye udah lewat nih. Ini mungkin menunjukkan kayaknya dulu satu guru satu ilmu diralang-raling ganggu, Dok ya. Sesama. Tapi waktu itu baru pertama kali tuh, Franky. Kampanye baju kita beli sendiri, bukan dikasih, Franky. Biasanya kan dulu kalau namanya kampanye kita dikasih baju. Dokter Jaya ikut beli. Hah? Ikut beli. Loh, pada waktu itu kita beli semua loh, nggak ada orang yang dibagi-bagian, nggak ada pembagian. Jadi kalau ada baju-baju yang kampanye itu tahun-tahun sekian itu kita beli sendiri. Saya mah dari dulu. Soalnya bukan apa, itu dijual murah biasanya Saya dari dulu kalau kampanye selalu dapat baju bagi semua pembagian, Dok, kaos. Ya kan lumayan. Dipakai buat kalau lagi bercocok tanam di rumah gitu kan. Tapi yang kesian tuh kalau pedagang, Franky. Kenapa? Kenapa? Bajunya dibikin tuh dari kaos dari bekas itu, bekas karung beras. Berat total 100 kilo. Oh. Bahaya. Tapi masalah kampanye gitu tuh, Dok. Kadang-kadang saya ngeliatin ada beberapa hal yang orang-orang dalam peserta kampanye bisa kelakuannya aneh-aneh, Dok ya. Tahu-tahu gubrak, jatuh. Biasanya penyebabnya apa, Dok? Ada dua, sengaja dan nggak sengaja. Kalau sengaja itu yang nggak sengaja. Yang Kan dokter ya masalah kesehatan nih, Dok. Orang jatuh, kenapa biasanya, Dok? sama teman disengkat lagi. Oh. Itu paling sering. Disengkat sama itu teman. mah jahil. Anak negeri begitu biasanya. Ya mungkin karena nanti waktu Dokter Jaya ketemu sama teman-teman seangkatan saya, kita makan tadi berapa orang, Dok? 14 orang. 14 orang ramenya bisa bikin rumah makan di Kelapa Gading itu rame banget ya, Dok ya. Apalagi kalau lagi reuni satu angkatan saya. Iya. Nah, Dok, tadi yang saya mau ngomong tuh orang jatuh. Orang jatuh kan bisa aja kayak kemarin dia exhausted. Ya, kelemahan. Ah. Kurang gula bisa. Ya. Tapi kan jatuhnya dia tuh kayak gitu kan boleh dibilang kan jatuhnya diem. Dan jatuh diam. Ini ada jatuh yang kelojotan. Nah, jatuh kelojotan itu kesengaja apa enggak? enggak, itu ada konslet lagi. Namanya Konslet. ayan, kalau bahasa awamnya ayan. Epilepsi. Ayan. Nah, tapi ya kalau dalam dunia kedokteran biasanya dia jatuh kejet seluruh tubuhnya kejet terus tiba-tiba berbusa begitu. Terus dia pingsan. Nggak lama dia bangun lagi, dia bisa normal kembali. Ayan kalau ditambahin G. Ayang. Ayang. Jadi bukan si Ayang ya yang jatuh. Tapi itu namanya apa ya? Itu kejang seluruh tubuh. Namanya. Yang biasanya itu yang paling sering kita ketemukan. Kejang seluruh tubuh. Generalisata. Kejang generalisata. Itu biasanya dalam bahasa medis namanya grand mal. Jadi kejang gede gitu loh. Tapi ada kejang kecil, Franky. Kejang kecil kamu pernah tahu nggak ada orang yang tiba-tiba tangannya kedet satu bagian doang,
atau kepalanya tiba-tiba kodek gitu. Oh, si gedek-gedek itu. Ya, Hmm. itu kejang kecil namanya. Kalau badan kita kan kadang-kadang badan tuh ya ada bagian dagingnya dok ya. Toto cetat bergerak sendiri. Itu kan masuk kejang. Itu termasuk kejang. Itu kejang bagian Kejang vokal. bagian. Ya. Kalau kejang vokal tuh bisa, misalnya mata tiba-tiba kedip itu bisa jadi kejang. Kejang itu ada yang tadi yang grand mal itu ya. Kejang kejang seluruh tubuh. Ada yang kejangnya dia langsung kaku gitu. Itu klonik namanya. Tonik sorry. Kalau yang kejang itu klonik namanya. Klonik. Tapi ada juga yang namanya orang kena ayan gitu akhirnya dia bengong. Tiba-tiba bengong nggak tahu apa-apa, tiba-tiba hilang kesadaran gitu. Itu termasuk kejang. Kejang ini penyakit dok ya? Penyakit jadi gini loh. Otak kita itu kan keseluruhan itu sebenarnya ada isinya itu kabel. Seperti kabel listrik. Kabel listrik cuma sambungannya banyak. Saraf nyambung. Jadi sebenarnya itu aliran listrik begitu. Nah, aliran listriknya itu ada pada waktu orang kejang, aliran listriknya itu nggak teratur, berlebihan, seperti konslet begitu. Nah, kalau konslet terjadilah kejang. Nah, kejang itu ada 3 kemungkinannya. Motorik, bisa sensorik, bisa satu lagi psikis. Kalau misalnya motorik itu yang kita lihat tuh dia kejang-kejang gitu, di baju dia kaku. Nah, itu motorik namanya. Nah dok, pada waktu kejang itu sebenarnya yang terjadi kesadarannya dia sadar atau enggak tuh dok? Ada yang sadar, ada yang enggak. Ada yang sadar, ada yang enggak. Jadi tergantung tuh ya? Tergantung. Dan jenisnya banyak macam. Yang namanya kejang ayan tuh jenisnya banyak, Frankie. Yang paling sering kita lihat adalah yang grand mal itu. Grand mal itu yang tiba-tiba dia jatuh, kejang, mulut berbusa, terus tiba-tiba dia pingsan, baru bangun lagi. Nah, itu grand mal namanya. Kalau yang sebagian itu kecil-kecil itu namanya petit mal. Petit itu kecil. Atau kejang namanya kejang vokal. Mungkin tangannya tiba-tiba tangannya ya begini, atau lehernya godek, atau matanya kedip nggak berhenti. Itu juga kejang, cuman kejang sebagian. Itu tergantung daerah mana di otak itu yang konslet. Konsletnya di sebelah mana? Nah, dia kan otak ini kan ada yang ngatur tangan, ada yang ngatur. Jadi kalau di keseluruhannya konslet, yaitu grand mal itu seperti itu. Nah, ada satu yang sebenarnya epilepsi yang rada-rada sulit. Ada yang orang yang epilepsi tadi kan bisa motorik, itu motorik namanya. Bisa sensorik. Tiba-tiba rasanya gatel satu tempat. Itu bisa juga sensorik. Tiba-tiba sakit di satu tempat. Berulang-ulang itu juga kejang. Tapi sensoris yang kena. Tapi ada juga yang psikis. Tiba-tiba orangnya tuh ngerasa tiba-tiba dia punya punya perasaan seolah-olah tuh dia bisa melihat sesuatu atau apa begitu, dia seperti kayak halusinasi begitu. Bisa seperti melihat masa depan, apa segala macam. Atau tiba-tiba sedih, tiba-tiba itu juga termasuk kejang. Kalau yang kenanya daerah emosi. Jadi kejang itu bisa macam-macam orang ya. Nggak mesti yang kita kenal. Tapi ada yang paling susah adalah kejang psikomotor, epilepsi psikomotor. Itu yang karena itu kesadarannya bukan sensoris, bukan motorik. Jadi misalnya saya nih lagi diam gini, tiba-tiba saya kena kejang psikomotor, terus tiba-tiba saya bisa pergi jalan-jalan ke pasar baru, saya belanja apa segala macam, begitu saya balik lagi, saya duduk sini. 1 jam kemudian saya balik lagi situ, dan saya tidak ingat apa-apa. Kena gendam? Enggak. Pokoknya dia hilang kesadaran, yang hilang kesadarannya. Nah, kebayang nggak kalau orang sedang epilepsi tipe itu, dia bisa membunuh orang. Dia bisa melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak mesti dilakukan sama dia. Ini nggak sadar, hilang. Ini ada 2 istilahnya? Ada 2 kata orang nih dok ya, penyebab epilepsi. Melihat api terjadi epilepsi, melihat air terjadi epilepsi atau ayan. 2 isu ini benar nggak? Begini, kalau jadi kita bedakan 2 hal, penyebab sama trigger. Yang kamu ngomong tuh tadi trigger.
Kalau penyebab, apa yang menyebabkan orang epilepsi? Hmm. Ada macam-macam, 1001 macam. Kalau anak kecil bisa karena demam. Banyak amat dok, 1001. Ya, demam. Pernah tahu nggak yang namanya orang stip, kejang demam? Karena suhu terlalu tinggi di atas 39, tiba-tiba dia kejang-kejang. Nah itu, kejang demam namanya. Itu bisa bikin. Satu. Yang kedua infeksi. Infeksi di otak membuat dia jadi konslet. Infeksi virus, infeksi TBC di selaput otak maupun di otak itu bisa bikin epilepsi. Orang ketabrak, kepalanya kena, trauma kepala, itu bisa bikin epilepsi. Keturunan bisa, itu ada efek keturunan. Saya Lagi. tanyain dok, katanya juga keturunan. Makanya kalau orang mau kawin, ditanya, ada nggak orang tuanya atau saudaranya yang punya epilepsi, Ayan? Betul. Karena epilepsi itu diturunkan termasuk genetik. Jadi kalau di orang tuanya atau kakeknya ada yang epilepsi, ada mungkin nurun ke keluarganya. Walaupun yang kita pacarin atau kita mau kawin itu tidak epilepsi, tapi mungkin punya bibit epilepsi yang bisa nurun ke anak kita nanti. Jadi epilepsi itu bisa dari keturunan, bisa dari trauma, bisa dari infeksi. Obat juga bisa bikin, Pengki. Orang minum obat, minum alkohol. Orang minum alkohol bisa bikin epilepsi. Ini sebab nih dok ya, bukan trigger ya? Iya. Alkohol bisa bikin epilepsi. Tetapi sebaliknya kalau orang sering minum alkohol, tiba-tiba dia nggak minum alkohol, bisa juga epilepsi. Jadi sebaiknya diterusin minum alkoholnya. Iya, terpaksa. Nah, ada lagi karena obat-obat, beberapa obat-obat narkoba itu bisa bikin epilepsi. Berarti itu juga harus diterusin narkobanya. Iya. Enggak, tapi itu penyebabnya. Kita mau cari penyebabnya. Jadi ada itu namanya penyebab. Nah, 50% lagi tidak ketahuan tanpa sebab. Tiba-tiba dia epilepsi. Jadi data semua menunjukkan bersih. Nggak ada keluarga. Nggak ada. Nggak ada juga penyebab-penyebab yang tadi dokter bilang, trauma kayak kemudian infeksi ya. Nggak ada. Tahu dia epilepsi gitu ya. Nah, tahu nggak ternyata sebabnya apa? Keracunan juga bisa bikin epilepsi, Pengki. Aduh. Keracunan, ya keracunan atau gangguan elektrolit, gangguan natrium, gangguan kalsium, gangguan magnesium, itu bisa bikin epilepsi. Musik bisa nggak dok? Nah, musik nggak masuk tipe itu. Jadi itu bukan penyebab. Nah itu tadi penyebab. Padahal ada dok. Oh, gedek-gedek. Bukan. Tari Ayan. Itu mah sengaja sadar itu. Tari kejang, break dance. Enggak, nanti itu namanya penyebab. Tapi ada yang namanya trigger. Trigger itu adalah kondisi yang memicu orang sehingga terjadi epilepsi. Sebagian besar misalnya kurang tidur. Kurang tidur bisa bikin epilepsi loh. Memicu epilepsi. Dia udah punya bibit, jadi punya bahan di dalam badannya orang tersebut, terus ditambahin lagi ada triggernya. Kejadian itu ya. Kurang tidur. Dia kelaparan. Kesian juga tuh. Kurang minum. Terus kelaparan, kurang minum. Terus kemudian apalagi? Itu yang paling sering yang tadi kamu ngomong itu soal lampu. Lampu kedap-kedip atau sesuatu yang berulang itu bisa memicu. Makanya kalau seorang yang epilepsi itu tidak boleh pergi ke tempat diskotik. Lampu klap klip itu memicu kejang. Nyala hidup. Ya. Itu pemicu namanya, bukan penyebab. Jadi dokter Jaya nggak perhatiin dok ya, lampu nyala hidup. Kenapa? Nggak mati-mati dok. Saya kan sebutnya nyala hidup. Enggak, tapi itu yang paling sering. Makanya kalau orang yang punya bibit epilepsi itu dilarang ikut api unggun. Iya. Karena api unggun tuh bisa bikin dia terpicu itu. Bukan api unggunnya, tetapi kelap-kelipnya itu adalah rangsangan untuk otak sehingga otaknya jadi terpicu jadi konslet. Katanya bahaya tuh dok ya, kalau deket api unggun bisa nyemplung ke api unggunnya dia. Ya. Nah, Serius ada dok, ya? satu begini. Ada salah satu jenis yang namanya ayan itu
ayahnya tiba-tiba hilang ini Franky. Hilang kekuatan. Dia lagi jalan terus tiba-tiba hilang kekuatan, tiba-tiba ambruk begitu aja. Jadi nggak ada tonus otot. Ototnya tuh nggak punya ketegangan, tiba-tiba langsung ambruk aja. Nah yang itu bahaya karena dia bisa kecelakaan Franky. Dari sekian banyak penyebabnya dok ya, yang paling banyak sebabnya apa? Paling banyak 50% tidak diketahui. Ah? Parah dong dok. Saya pikir tadinya keturunan yang paling banyak. Enggak, belum tentu juga. Belum Nggak tentu ada juga. orang yang melakukan itu. Tapi tadi yang saya sebut itu adalah macam-macam. Makanya that's why kalau orang sudah kejang sekali, orang dalam seumur hidup mungkin kejang sekali. Kejang sekali. Nah, salah satu penyebab kejang itu adalah kalau gula terlalu tinggi atau gula terlalu rendah itu juga bisa kejang. Oke, artinya kalau kita sempat mengalami hal yang tadi dokter Jaya sebutin, sebaiknya kita masih hati-hati tuh dok ya. Hati-hati. Apalagi kemudian kalau berulang kedua kali mendingan ke dokter. Ke dokter kalau kita mengeluhnya, wah kejang nih, pasti bawa ke dokter kan kejangnya udah lewat. Udah lewat dong. Nah, mesti ke dokter. Nama dokter nanti diperiksa, ditanya kejangnya udah berapa kali. Kejangnya seperti apa jadi kaku, apa jadi kejat-kejat, apa dia jadi bengong atau apa, pokoknya dokter diperiksa. Terus kemudian sama dokter diperiksa lab. Karena diperiksa lab bisa ketahuan misalnya kalau dia infeksi radang selaput otak atau radang otak kan ketahuan dari pemeriksaan darah. Kadang-kadang diperiksa juga sumsum tulang belakang tuh, ditusuk sama dokter, diambil, dilihat nih ada radang nggak. Diperiksa di sini lehernya ada kaku apa enggak. Sakit ya dok? Enggak. Nah, itu diperiksa sama dokter. Kadang-kadang sama dokter dia apa? Di ronsen, di CT scan, MRI. Karena kadang-kadang salah satu penyebabnya ada tumor otak, Franky. Jadi dok, sekali lagi saya mau pastiin dulu nih dok, otak saya nih dok. Epilepsi itu adalah yang diserang itu saraf ya dok ya? Saraf diserang, nggak ada apa-apa, pokoknya sarafnya itu konslet. Baru setelah itu secara aktualisasinya banyak tuh ya macamnya ya. Sebabnya banyak. Tapi nanti dokter yang akan meneliti sebenarnya ada kelainan yang benar nggak di dalam itu. Kan kelainan tuh ada yang sebenarnya cuma fungsional. Fungsinya aja dia kejang tapi nggak ada apa-apa. Misalnya contoh kalau orang kejangnya gara-gara kurang darah, di lab ketahuan oh darahnya kurang nih, kurang gula nih. Ya barangkali gula yang harus dikasih gitu loh. Nah, jadi diperiksa. Tapi kalau misalnya dengan pemeriksaan ronsen ketemu oh ternyata ada tumor. Ya tumornya harus diobatin dong. Kalau ada dia trauma kepala, ada perdarahan di kepala, ya perdarahan betul. Stroke itu bisa bikin epilepsi pergi. Nah, tadi dokter bilang kan bisa kita obatin dia punya tumornya. Jadi epilepsi ini sebenarnya bisa kita sembuhkan secara tuntas nggak nih dok? Iya tergantung sebabnya. Tergantung sebabnya juga. Iya. Jadi pokoknya kalau yang namanya kejang, ayan ini itu cuma gejala. Gejala yang menunjukkan sesuatu. Jadi epilepsi ini gejala. Misalnya contoh, Pak, kalau dia kejang-kejang itu seperti epilepsi, begitu diperiksa ternyata loh orang ini kekurangan natrium. Ya dikasih natrium baiklah pasti. Kalau infeksi ya dikasih antivirus baiklah. Kecuali yang keturunan ya dok ya. Ya kalau keturunan nggak bisa. Nggak bisa sembuh. Bukan nggak bisa sembuh, bisa dikontrol. Oke. Epilepsi itu kalau dia biasanya epilepsi itu kronis, bisa dikontrol dengan obat yang anti kejang, namanya obat anti kejang. Nah obat itu harus dimakan terus menerus. Kadang-kadang dengan dimakan terus menerus, kemudian kontrol ke dokter, dikurangin, lama-lama bisa dikurangin obatnya. Tapi artinya ya tergantung penyebabnya. Kalau misalnya penyebabnya stroke, kalau stroke-nya diperbaiki, diobatin, stroke-nya baik, ya kejangnya hilang. Cuman dok, artinya selama ini kan orang mengerti bahwa epilepsi itu adalah epilepsi yang keturunan doang nih dok ya? Iya. Tidak mengerti bahwa epilepsi itu ada sebab-sebab lainnya. Iya. Gitu, Kalau dia ya? radang otak ya mesti diobatin lah radang otak. Padahal segala macam masalah kejang itu kita boleh sebut sebagai epilepsi. Iya. Oke. Nah, Ini jadi menarik hanya ini. orang yang tahu. Nah, kalau di rumah sakit biasanya untuk tahu bagian mana yang kena epilepsi dilakukan pemeriksaan listrik otak, EEG, elektroensefalogram. Jadi di kepalanya dipasangin ini elektroda. Dilihat tuh gelombangnya otak sebelah sini gelombangnya begini normal. Oh ini berantakan nih, berarti di sini ada kelainan. Nah baru di CT scan, di MRI lihat kelainannya apa tuh, oh ternyata ada tumor. Tumornya lah diobatin gitu loh. Jadi EEG terus kemudian di MRI, CT scan segala macam Kalau yang gitu. penyebabnya itu bisa Diobatin. tuntas lah dok.
Ya. Ya kan, artinya begitu tumornya hilang, selesai. Ya. Ya. Tapi sekarang jadi masalah kadang-kadang kalau yang jadi masalah tadi kamu bilang dia udah keturunan, udah kejangnya berkali-kali. Nah kalau kayak gitu gimana dong? Ya kalau kayak begituan ya cuma satu, harus rajin berobat ke dokter saraf, dikasih obat anti kejang. Ada obat anti kejang yang diminum, ada yang dimasukin ke pantat. Masukin ke pantat itu di anti kejang. Sebab begini, orang yang sudah pernah epilepsi itu harus minum obat terus. Kenapa? Setiap kali dia kejang, ratusan sel sarafnya di otak tuh rusak lagi, mati. Pada saat kejang rusak dan otak kan nggak bisa recovery. Itu selnya. Itu dia. That's why kita harus, makanya kalau orang kejang demam itu cepet-cepet. Makanya biasanya kalau anak nih setip nih, atau setip ya, tahu. Dia udah panas, tinggi. kejang. Biasanya sama dokter anak tuh kalau yang dia udah pernah setip sekali, sama dokter anak dikasih obat namanya suppositoria, Valium atau Stesolid, ditaruh di rumah. Begitu dia kejang-kejang langsung diambil tuh pelurunya itu, kapsulnya itu diceplusin ke pantatnya. Kejangnya stop, bawa ke dokter. Nanti di dokter baru dikasih obat yang bisa jangka panjang supaya dia untuk jangka panjang tidak kejang lagi. Tapi ini seketika itu juga harus di stop, karena kalau enggak, misalnya contoh dia dari rumah pergi ke rumah sakit 15 menit, selama 15 menit dikejang terus. Selain dia selama kejang bisa gigit lidah lah, ya, dan segala macam, makanya kan biasanya suka dikasih sendok digigit lidah lah. Tapi sementara itu sel otaknya bisa rusak sepanjang dia kejang itu. Itu kalau orang yang ayan atau epilepsi tadi kejang seperti itu, yang orang awam tahu nih dok, itu udah nggak punya kesadaran lagi tuh dok ya? Kadang-kadang kesadarannya hilang ya? Hilang. Karena kan bisa dia bergerak tanpa kita lihat, beraturan tuh ya. Ya, dan kadang-kadang ya kalau orangnya dia jalan sendiri, bisa jadi dia lagi jalan-jalan di mall, tiba-tiba dia jatuh, dia kejang itu, orang-orang ngeliat dia kan ketakutan kan. Oh iya. Menghindar semua. Udah gitu burit babusa. Itu busa kenapa tuh dok? Iya, karena tahu busa gitu kan. Karena kalau otaknya dia kejang itu kan dia memerlukan oksigen lebih banyak untuk olahraga, untuk gerakannya. Dia maka napasnya akan memburu. Napas memburu dia kayak kekocok gitu loh. Nah itu yang bikin dia berbusa. Oh berarti kalau selama ini saya ajak jalan-jalan si Miko sama si Mola sampai berbusa sini dok, perlu oksigen banyak dia ya? Iya. Nah biasanya makanya seorang kan gitu, orang nggak mau kan, takut di keracunan, tahu-tahu dia ada apa, takut terlibat kan. Orang cuma liatinnya itu, tiba-tiba lama-lama tidur ngorok. Setelah kejang orang biasanya capek. Capek, ngantuk, dia bisa aja tidur ngorok. Habis itu dia bangun lagi. Mungkin dia tidak tahu apa yang terjadi tadi. Persis. Pernah saya melihat orang seperti itu tuh. Sampai istilahnya orang ya yang rame itu masukin sendok. Masukin sendok. Sebenarnya masalahnya gini. Kalau orang emang seperti orang epilepsi gitu, yang harus dilakukan adalah dia tuh nggak boleh jalan sendiri, Franky. Jadi harus ditemenin. Dan satu, dia itu harus rutin minum obat. Ada obat yang membuat kalau dia minum, dia bisa tahan 1 harian, nggak kejang. Nah, dengan dia dijamin obatnya diminum, maka dia terjamin tuh selama seharian dia tidak. Jadi obat itu untuk menenangkan saraf. Iya, kira-kira gitu, iya, menenangkan saraf. Tapi kalau pada saat dia kejang, ada obat yang langsung bekerja pada saat kejang. Tapi ada juga yang buat menjaga. Berarti, nah itu yang harus dijaga oleh orang yang artinya standby bukan standby. Oh, tiap hari diminum obat untuk meredakan ketegangan tadi. Yang satu lagi, kalau udah ini diminum, udah kejang, masih juga kejadian. Ini istilahnya pamungkasnya nih ya. Iya. Nah jadi itu yang harus dijaga, karena kenapa? Pada saat orang dalam kondisi kayak gitu, dia udah nggak bisa kontrol diri. Bayang nggak kalau dia lagi jalan, pas lagi di tangga, dia bisa ambruk jatuh ke bawah. Kalau dia jalan di tepi kolam, dia bisa nyemplung ke kali, atau ke air. Katanya orang juga yang itu di kereta api. Ya. Dulu kan kereta api nggak kayak sekarang loh. Kereta api kadang-kadang gelantungan di pintu. Ya. Nggak boleh tuh lihat ke bawah. Ya nggak boleh. Nah, bisa sampai karena kalau dia lihat kereta itu kan dia klek gitu, sama seperti kelap-kelip gitu loh. Nah itu bisa bikin dia memicu. Jadi kenapa dia sampai
kamu epilepsinya karena itu dianggapnya sebagai kelap-kelip tuh ya. Makanya yang begitu mendingan duduk, dia meremin ke itunya, dia merem. Jadi kayak begitu. Dan dia mencegah supaya orang itu jangan sampai dekat ke tempat yang bahaya. Misalnya contoh, kalau dia resiko jatuh, jangan ada benda-benda yang keras, misalnya yang tajam, misalnya. Jangan duduk berdiri dekat api, dekat air, pinggir sungai atau apa kayak gitu-gitu loh. Itu nyemplung. Itu nyemplung ya. Jadi itu loh yang harus dijaga. Dan nyemplung nggak bisa berenang dia lagi kan. Artinya walaupun dia punya kemampuan berenang, ya nggak bisa, dia nggak hilang. bisa gerakin Kan berenang. nggak ada ini. Nah beberapa orang ya yang epilepsi itu kadang-kadang dia punya aura, Frankie. Aura. Jadi Aura? dia ada tanda. Misalnya sebelum dia kejang-kejang itu biasanya dia sendiri yang ngerasain. Tiba-tiba rasanya dia kok mual gitu, pusing. Dia tahu, oh gua mau kejang nih. Dia mesti duduk cepet-cepet. Dia nggak mau loh. Ya dia hampir. Jadi itu namanya aura. Kadang-kadang ada juga yang orang yang namanya salah satu epilepsi itu yang bisa bikin malah dia bisa melihat hal-hal yang sebenarnya kagak ada. Mendengar hal-hal yang itu jadi seperti kayak halusinasi atau apa. Itu nggak bisa juga, itu namanya epilepsi juga. Jadi seperti anak yang disebut anak apa? Anak yang punya kemampuan khusus itu ada. Ya, indigo. Ya jadi seperti itu. Iya bisa. Mirip, jadi ya? jadi serangannya berupa itu, berupa psikis. Nah, Dok. Seperti biasa saya mau nanya, epilepsi ini biasanya diderita orang dari sejak umur berapa? Dari sejak kecil, Frank, Dari bisa. bayi juga mungkin. Bisa. Yang bayi itu yang paling rentan tuh kalau dia panas. Otak itu nggak bisa kena panas. Dan satu, orang kalau otak kekurangan oksigen tuh dia bisa epilepsi, Frankie. Bisa lumpuh kan, Dok ya? Ya lumpuh sementara. Makanya kan epilepsi itu bisa kena motorik. Kalau motorik jadinya lumpuh. Kalau nggak lumpuh dia kejang-kejang. Bisa kaku, bisa berulang gitu Itu kejang-kejang. yang stip-stip gitu kadang-kadang sampai lumpuh nggak bisa balik tuh, Dok. Ya Kalau nggak bisa. salah, Dok ya. Ya bisa aja. Bisa seperti itu kejadiannya. Nah tadi dokter Jaya kan nyebutin pada waktu orang ada gangguan epilepsi, Ayan, orang-orang pada ketakutan. Dia ketakutan karena orang pikir dia keracunan. Ya kalau Nah. dia keracunan nanti gua ke embed lagi kalau Pertanyaan sampai saya kena itu, apakah itu menular apa enggak epilepsi? Tidak, epilepsi tidak menular. Epilepsinya nggak menular. Enggak menular. Jadi dia tidak berbahaya. Jadi artinya, Yang ada lah epilepsi membahayakan dia karena dia bisa jatuh. jadi artinya kalau ada orang kena gangguan epilepsi, kita nggak usah sungkan-sungkan nolong itu karena kita nggak ada resiko. Ya. Ya kan orang kan kita dia epilepsi malah menghindar karena takut. Ya. Harusnya malah kita adakan bantuan terhadap orang yang menderita itu gitu. Nah, cuman begini, kebanyakan orang menganggap yang namanya kejang itu adalah klonik. Kejang-kejangnya gitu. Itu klonik namanya. Tapi ada juga orang yang kejangnya tuh malah jadi kaku gitu loh, Frankie. Dia lagi tiba-tiba jalan jadi kaku gitu. Itu juga termasuk kejang. Ini Dok, saya mau Tonik itu namanya. ya, saya mau tanya yang kejang-kejang kayak gini. Ini sebenarnya itu yang pertama dia sampai ke begini tuh kenapa? Di otaknya tuh di bagian yang menggerakkan tangan itu konslet. Itu intinya cuma satu, konslet di otak. Otak itu ada yang ngurusin tangan, ada yang ngurusin kaki. Nah, ngurusin apa. kalau kita lebih jauh lagi konsletnya di sini yang ngegerakin itu karena apa? Konsletnya ya itu tadi tumor. Oh. Ada misalnya tumor karena racun PB juga bisa bikin begitu, CO bisa bikin itu. Jadi ada banyak macam obat, alkohol, segala macam apapun yang bisa bikin otak jadi kagak beres itu ya, itu listriknya itu akan bikin itu. Nah kalau dia kenanya otot motorik, jadinya kejang-kejang. Ada yang kejang-kejang gitu namanya clouding. Ada yang jadi tiba-tiba jadi kejang begitu, tegang, itu namanya tonik. Tonik, klonik. Ada juga yang seperti itu. Nah, ada juga yang kena kok gue gatel lah, gatel. Sifatnya sensoris. Tiba-tiba kok ini gatel jadi garuk-garuk terus itu kok itu gitu. Saya tanyakan itu karena saya ingat dulu Michael sempat kayak gitu. Nah, terus ada juga yang tadi yang saya bilang yang berubah itu adalah kesadaran. Dia lagi tiba-tiba lagi kerja tiba-tiba terus hilang blank gitu. Nah, itu juga termasuk kejang, Rengge. Kejang yang kesadarannya yang hilang begitu sementara.
Nah kan yang paling susah saya bilang itu yang psikomotor itu. Dan itu jedanya cukup lama, bisa 1 jam. Kebayang nggak kamu 1 jam tiba-tiba hilang, kan kamu bisa jalan-jalan kemana-mana, kamu bisa balik lagi. Oh, Kamu bisa melakukan jadi apa? epilepsi itu durasinya bisa lama, Dok ya? Bisa berjam-jam, Frank. Biasanya berapa menit doang? Biasanya kan cuman grepak, kejang-kejang, kaki, tangan segala macam begitu-begitu, terus kemudian dia Diam. muter kadang-kadang kan? Diam. Dia nanti dia bangun sendiri. Begitu itunya selesai, bangun sendiri. Jadi itu mitos tuh, Dok ya, kalau awas jangan sampai kena busanya. Enggak. Nanti ketularan. Enggak ada masalah ya, Dok ya. Jadi bukan infeksi, bukan infeksi, bukan apa. Karena itu kan yang beredar di masyarakat kan seperti itu, Dok. Ya. Orang ketakutan dengan busanya karena Ya. dianggapnya bisa menularkan, nepa. Ya. Jadi oke. Jadi yang tahu itu adalah dokter setelah melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, EEG, MRI, CT scan, sekarang dokter tahu apa sebabnya, dokter obatin sebabnya. Tapi kalau ternyata sebabnya tidak diketahui, begitu ditanya-tanya, oh ini ternyata turunan, atau mungkin dulunya dia pernah kejang demam, stip, berarti memang udah sering kejadian. Nah dokter akan nyelidikin apa yang bikin dia kejang, apa yang memicu triggernya. Kalau triggernya, kalau dia nggak makan dia trigger, ya dia di kata dokter ya jangan sampai kelaparan nih orang. Kalau dia triggernya itu adalah dehidrasi, kurang minum. Kalau triggernya itu dia gangguan elektrolit, ya mesti dijaga jangan sampai kekurangan natrium, kalsium, magnesium gitu loh. Nah kalau memang masih kejang juga ya dokter kasih anti kejang. Berarti kalau yang udah penderita epilepsi turunan nih, Dok, dia minum obat setiap hari. Iya. Nggak masalah tuh, Dok. Nggak ada masalah. Nanti obatnya itu bisa dititrasi, Frankie. Dia diobatnya misalnya setiap hari minum obat. Tapi dicek setiap hari, oke sama dokter nanti kan karena dikontrol kan dikurangin. Jadi tiap hari jadi 2 hari sekali, 3 hari sekali. Tapi pokoknya dokter kasih obat seminimal mungkin yang masih bisa mengontrol. Tapi sementara dia harus simpan tuh obat kalau pas lagi kejang masih dikasih itu gitu loh. Jadi itu yang paling penting adalah rutin kontrol, dan satu keluarga tuh harus menyokong dia dengan cara nemenin dia. Dok, ini berarti kalau kita ada keluarga yang menderita epilepsi, kita anjurin dia ke dokter syaraf begitu, Dok ya? Ya. Dokter spesialis syaraf. Untuk mendapatkan pengobatan yang benar. Karena kalau sebabnya nggak diberesin ya dia nggak beres-beres. Dan sebabnya kan gampang. Kalau orang misalnya contoh ya, kalau anak kecil kejang demam, ya kalau dia panas-panas sedikit cepat minum obat lah. Obat penurun panas. Iya, jadi kan nggak jadi kejang kan. Seperti itu. Dan itu hilang gitu ya. Tapi yang berat itu adalah kalau misalnya ternyata penyebabnya adalah tumor. Tumor itu cuman kalau diperiksa di rumah sakit baru ketahuan. Oh ada tumornya, ya tumornya lah diberesin. Infeksi, ya infeksinya diobatin begitu. Oke, jadi artinya segala macam bentuk kejang itu boleh kita sebut sebagai infeksi, epilepsi. Bukan melulu orang yang kejang-kejang karena turunan kebanyakan, dok. Ya, kalau yang kita tahu kan awam sekarang kebanyakan epilepsi turunan, gitu, Dok ya. Nah sekarang kadang-kadang orang suka salah diagnosis juga. Anak sekolah di kelas, guru lagi nerangin, tiba-tiba anaknya dia bengong aja, ditanya-tanya dia bengong aja, mungkin disetrap sama gurunya. Padahal dia epilepsi yang tiba-tiba hilang itu loh kesadaran itu. Nah kalau epilepsi hilang kesadaran nih, Dok, dia udah nggak bisa ngerespon apapun. Enggak, hilang, blank. Artinya diajak ngomong pun dia blank, dia apa-apain. Ya blank. Nah dipikir sama gurunya kan nggak ada reaksi. Nggak ada reaksi juga. Itu ya yang tipenya model begitu. Ada juga itu tipe yang tiba-tiba dia hilang kekuatan tubuh. Lagi berdiri tiba-tiba ambruk gitu loh. Itu juga epilepsi. Jadi epilepsi bentuknya macam-macam. Nah, kalau kayak gitu kan disalahartikan, kan disangkanya anaknya ini bengong atau anaknya ini nggak fokus, nggak perhatian, padahal itu adalah penyakit. Jadi sebaiknya guru-guru juga mesti ngerti ya, bahwa kejadian seperti tadi jangan anaknya, ya kalau disetrap juga percuma, kan dia nggak bisa ngerespon. Nah iya, apalagi dia sering-sering begitu. Nah, disangkanya malah ngebandel.
Itu. Jadi pokoknya ada juga ya beberapa anak yang gangguan tumbuh kembang pada waktu dia kecil. Waktu melahirkan tuh misalnya orang kan melahirkan kan biasanya Apgarnya tuh 15-15. Afgan terus yuk. Apgar itu waktu lahir itu dinilai dia bergerak nggak, jantungnya bagus nggak, apa nggak gitu. Dia ada nilainya. Statistiknya dok ya. 1 menit pertama Apgarnya berapa? 5 menit Apgar berapa? Mestinya pas 5 menit itu dia Apgarnya 15 mestinya. Jadi kalau 15-15 itu berarti dia oke. Janinnya sehat walafiat gitu. Lahirnya tuh oke. Di badannya nggak ada apa-apa. Itu biasanya bayi normal. Tapi kadang-kadang ada bayi yang begitu lahir nggak nangis dulu nih. Tapi masih bisa bergerak. Mungkin Apgarnya 10. Tapi dalam 5 menit tuh harus jadi 15 gitu loh. Afgan minimum Apgar. Apgar. R ya dok ya. Apgar minimum 15. Maksimal. Jadi makin kecil makin bagus. Bukan, makin besar makin bagus. Jadi dia diperiksa 1 menit setelah lahir sama 15 setelah lahir. Dia harus mencapai 15 itu terdiri dari gerakan, saraf, napas, sama jantung. Jadi 3 itu yang dinilai sama dokter. Kalau 3-3-nya oke, 5 jadi 15 berarti di anaknya itu jadi normal. angka maksimalnya 15, nggak ada lebihnya daripada 15. Nah, anak normal itu kalau Apgarnya biasanya kalau orang lahiran dibilang Apgarnya berapa? Pokoknya yang paling penting, yang paling terakhirnya itu harus 15. Berarti semuanya udah normal. Tapi kalau anak ini nggak sampai Apgarnya kurang dari 15, apalagi yang 5 menit itu kurang dari 15, ya biasanya pasti ada penyakit-penyakit apapun deh setelah gitu loh. Tapi kemungkinan kalau binatang Apgarnya lebih dari 15 nih dok ya. Ya belum tentu. Lahir langsung bisa berdiri, langsung bisa makan. Ya belum tentu. Manusia juga kadang-kadang nggak diapa-apain. Makanya supaya JJ cepat begitu kan, bayi begitu lahir kaki dipegang, dibalikin, lidinya keluar kan, airnya keluar dari mulut kan, dari hidung, ditepok pantatnya, pok, nangis, berarti sarafnya langsung berfungsi. Saya pernah nonton bayi lahir nggak berdetak jantungnya, Iya. dikeplok-keplok. Iya. Ya itu, kalau nggak berdetak kan 0. Kalau berdetak sekian kali berarti 1, 2, 3 gitu loh. Masing-masing pokoknya ada 3 tuh, saraf, paru-paru, sama jantung. 3 itu. Kalau 3-3-nya itu oke, 15. Kalau 15 berarti bayinya normal. Sehat gitu loh. Nah itu dia maksud nggak jadi apa-apa. Nah seringkali ada beberapa bayi yang setelah lahir kemudian dia jadi lemah, sakit-sakitan, itu biasanya Apgarnya kurang biasanya. Nah itu kalau anak yang nggak ada gangguan perkembangan begitu, biasanya misalnya contoh melahirkan tuh terlalu lama, kepencet terlalu lama di bawah. Nah itu seringkali ya kadang-kadang gampang epilepsi begitu loh. Itu salah satunya misalnya. Gangguan perkembangan karena proses melahirkan. Oke, jadi masyarakat ini perlu tahu nih dok. Karena apa? Karena kalau yang tadi dokter Jaya sebutin dan kita nggak tahu, bisa dia punya reaksinya kan merugikan. Iya. Ya kan? Kayak tadi orang epilepsi, Ayan. Bukannya ditolongin malah menghindar. Seringnya begitu dok. Iya. Kalau yang nggak tahu, istilahnya orang pun ngasih sendok ke sini juga takut ketularan gitu kan. Itu kalau kegigit bisa putus ya lidah ya. Ya putus dong, kejangnya kita nggak tahu. Kalau otot di rahang yang kejang, lidahnya pas ke menjulur kan lidahnya bisa putus. Kalau nggak putus pun bisa luka. Itu makanya disodok sama disodok, diganjel. Ganjel ya. Ya nggak mesti sendok sih, apapun diganjel supaya lidahnya. Artinya enggak. Yang penting jangan kegigit lidahnya. Oke, karena banyak orang berpikiran sendok itu sebagai obatnya. Bukan, sendok itu untuk mengganjal supaya ada sela antara rahang atas rahang bawah supaya lidah gak kegigit. Ini banyak yang ngomong ke saya, dikasih sendok biar sembuh. Bukan. Kalau dia kejangnya udah selesai, bang, udah kagak kaku lagi. Padahal sendok itu kan fungsinya untuk mengurangi resiko kegigitnya lidah. Iya. Bukan obat. Bukan. Ya gitulah dok. Ya kalau nggak ada sendok, ada kayu, masukin kayu juga boleh. Tapi jangan masukin jari kan dok. Ya jarinya kegigit. Jarinya kegigit. Nah ini juga orang juga kadang-kadang gitu. Pernah satu kali ganjal pakai jari aja dulu.
Orang teriak tuh. Oh, kalau Gatot Kaca boleh, Franky. Iya, enggak artinya Kalau Gatot Kaca kan artinya itu kan gini. tulang. Kalau pada saat dia masukin jari, kegigit putus ini jari nih, Dok. Ya kecuali Gatot Kaca, saya bilang Gatot Kaca kan dari besi. Gatot Kaca tulang baja, otot kawat. Kalau mandor kawat, dokter tahu singkatan mandor kawat? Enggak. Makan kendor, kerja kuat. Oke, Dok, jadi artinya jangan masukin sesuatu yang kita merugikan yang penolong sendiri tadi. Mendingan benda-benda lain kecuali anggota tubuh ataupun jari, kata dia. Pernah saya itu masukin jari biar nggak kegigit. Dalam hati saya, kalau saya lidah nggak kegigit tapi ininya kegigit kan sama juga bohong. Ya. Iya. Oke, jadi kalau epilepsi penyembuhannya tergantung sebabnya. Tergantung sebabnya. Artinya epilepsi bisa dikontrol. Bisa dikontrol dengan obat. Tapi ya ke dokter dulu. Dokter akan nyembuhin sumbernya. Kalau sumbernya nggak bisa ditemukan, itu memang udah akan berulang seperti itu, ya nggak ada masalah. Yang penting dia dikontrol dengan obat. Gangguan pikiran bisa mengakibatkan epilepsi stres juga. Bisa. Iya, stres maksud Stres saya. pemicu, trigger. Bukan penyebab, Franky, trigger. Pemicunya saja. Hormonal juga bisa kadang-kadang. Orang lagi hamil juga bisa kejang, Franky. Jadi hormonal, gangguan hormonal gitu loh. Kalau masalah jenis kelamin nggak masalah Nggak. Mau laki mau perempuan dan anak kecil. Paling banyak mungkin usia-usia anak-anak kali, Dok, ya. Nggak ada usia. Cuman kalau anak-anak rentannya terhadap panas. Itu makanya hati-hati. Kadang-kadang panas kita orang dewasa panas tuh panasnya kerasa. Kalau anak kecil kan kalau panas nggak kerasa kan. Dia nggak ngomong Dia demam kadang-kadang. apa enggak? Enggak, kadang-kadang nggak kita pegang pun nggak berasa panas, Bang. Makanya kalau orang yang punya anak kecil harus punya termometer. Kalau anaknya kayaknya gelisah nih, cengeng udah dikasih termometer. Wah, kalau di 39 walaupun pakai tangan kita rasanya nggak panas, ya itu udah panas, kasih obat. Termometer tembak itu nggak ada masalah kan, Dok? Nggak ada masalah. Termometer apapun nggak ada masalah. Makanya kalau di rumah setiap orang yang punya anak harus punya obat anti panas. Anti panas tuh harus selalu sedia. Jadi jangan sampai terlalu panas anak. Anak kecil panas berapa sih, Dok? Sama nggak sama orang dewasa? Sama. Kan 36. normal 37. 36,7. 36, 37, 37,5. Kalau udah 38, ya udah panas lah. Kadang kalau sampai 40, katanya sampai ngigo tuh, Dok. Iya. Ngigo bisa kejang-kejang. Kalau dia udah kejang, susahnya adalah kalau kejang demam, begitu dia udah kejang gara-gara demam, Saraf itu otak. sering saraf rusak dan itu sering berkali-kali nanti berulang. Jadi bisa diobatin. Ini epilepsi yang keturunan nih, Dok. Tetap mesti minum obat dan bawa pencegah yang kambuhannya, Dok, ya. Dan jangan takut dengan obatnya, karena obatnya itu kalau untuk obat epilepsi adalah obat yang memang sudah diketahui aman dikonsumsi jangka panjang. Jadi jangan bilang, wah nanti makan obat terus nanti ginjalnya rusak atau nggak usah pikir. Yang penting kejang itu kalau dia kejang otaknya rusak, itu aja. Resikonya lebih gede daripada nggak makan, Dok, ya. Iya. Nah, Dok, kalau misalnya tadi dokter bilang dia kejang-kejang kayak gitu, Dok. Itu tenaga yang dihasilkannya besar nggak, Dok? Oh, besar. Makanya setelah kejang-kejang itu biasanya dia kecapean, badannya sakit, badannya pegal. Apa yang terjadi kalau dia kejangnya besar gitu? Ada orang yang megangin. Itu sebenarnya bagus apa enggak? Enggak ada efek lagi. Jadi maksud saya gini. Ini orang kejang. Pegangin katanya. Enggak, dipegangin itu dalam rangka bukan apa, dipegangin jangan sampai dia jatuh, jangan sampai dia membentur yang lain yang membahayakan. Jadi bukan kejangnya sendiri sih nggak bisa diapa-apain sama orang luar. Kalau yang saya tangkap sih ya, Dok, ya, dia suruh pegangin supaya dianya jangan sampai begitu terus gitu. Nggak ada efek. Nggak kuat lah ya Nggak. nanganin orang kayak begitu. Yang ya. ada dulu cari dia di kantongnya ada obat anti kejang nggak? Jangan-jangan dia memang punya anti kejang. Kalau ada langsung dimasukin ke mulutnya atau dimasukin ke pantatnya. Kejangnya hilang langsung. Sebenarnya seberapa sadar sih, Dok, masyarakat di Indonesia terhadap penyakit epilepsi ini? Kalau keluarganya biasanya sadar. Karena kenapa? Kalau orang udah kejang sekali dia udah ke dokter, dokter udah kasih tahu.
Dan dokter udah kasih tahu, ini ada obat ini ya harus dimakan tiap hari ya, ini begini-begini. Makanya keluarga tuh harus ngecek obatnya itu masih tersedia nggak. Kalau nggak tersedia disediain, dan kalau ada dibawa di kantong. Jadi ada orang yang khusus monitoring obatnya itu dimakan terus nggak gitu loh. Supaya artinya dia punya kejadian itu makin berkurang. Jadi kalau orang yang penderita sih dan udah pernah ke dokter, biasanya mereka tahu caranya. Sudah dikasih tahu sama dokter, udah diedukasi. Tapi kalau buat orang luar yang nggak tahu apa-apa, ya mungkin dia nggak tahu apa-apa. Obat-obat supositori. Supositoria itu obat yang dimasukin lewat anus. Hah? Anus. Ya kalau lagi pas begitu kan nggak sempet dok kita masukin lewat anus. Enggak kan, obatnya ada di begitu, itu langsung dibukain pantatnya, dimasuk jeplosin ke itu, langsung stop mendadak itu. Kalau lagi di mall, dibuka isinya disangka kita ya ditutupin dulu atau pelecehan seksual dok. Enggak, ditutupin dulu atau. Ada yang diminum nggak maksud saya dok? Ada. Tapi itu kurang efektif gitu. Atau sama efektifnya? Enggak, yang paling efektif lewat supositoria. Yang lewat pantat itu di anus itu. Itu pembulurannya banyak. Begitu shoot langsung masuk ke dalam darah. Oh, dia langsung larut kayak gitu? disuntik ya. Itu seperti kayak orang disuntik, Franky. Kalau dari mulut mesti masuk dulu ke tenggorokan gini. Padahal lagi begitu itu belum tentu dia bisa ketelan, Franky. Sebenarnya dok, kalau kita nggak menderita epilepsi dikasih supositoria, apa yang terjadi dok? Ya nggak apa-apa, paling lemes. Lemas itu lemes, aja. Lemes Jadi fungsi obat itu adalah pelemas otot. Oke, jadi artinya kalau misalkan kita ngeliatin ada orang seperti itu, kita asumsikan dia epilepsi, ternyata bukan. Terlanjur nih. Tidur paling. Oke, aman ya. Tidur lemes. Artinya ada resiko kita berbuat lebih jauh gitu ya. Oke. Kalau orang-orang yang tadi epilepsi tadi nih dok ya, kita salah penanganannya dok. Dalam arti salah tuh gini, dia kejang-kejang dok ya, terus kemudian ada yang bilang kasih selimut. Itu saya nggak ngerti kemana arahnya tuh. Ya enggak, dikasih selimut biarinin aja dikasih selimut, tapi nggak ada efeknya kayak itu. Kalau dia mau kejang 5 menit ya kejang 5 menit, nggak ada efeknya. Artinya mungkin kalau yang tadi kasih selimut tuh karena mungkin dia mendapatkan dalam tanda kutip kebijakan lokal yang salah kali ya. Nggak, tapi yang susahnya bukan begitu. Kalau di tempat yang ada kliniknya dia kejang-kejang itu disangkanya kesurupan lagi. Seringnya kan seperti itu. Dipanggilin dukun, disemprot sama dukun, gak baik lagi. Seringnya seperti itu dok. Orang ayan disangka kesurupan. Dan akhirnya disangka kesurupan. Yang dipencet apanya? Jempol kakinya dipencet lagi. Iya. Pada tahu gak jurinya dipencet cuma. Terus tiba-tiba setelah 5 menit kemudian dia stop. Ya memang stop karena ayannya cuma 5 menit. Tapi habis begitu kagak dicari lagi apa sebabnya. Mestinya habis begitu oke lah, dianggap sementara itu, dibawa ke dokter setelah itu. Yang terjadi malah dibilang apa? Dia sering kesurupan. Dan epilepsi itu memang sering berulang dok ya? Iya. Dan begitu disambung-sambungin lagi. Tadi habis dari mana tuh? Oh, habis kencing katanya di bawah pohon. Udah jadi deh ceritanya. Oke. Belum lagi dibilang, wah dia punya utang sama situ, wah jangan-jangan disantet katanya. Nah, ceritanya jadi panjang lagi. Salah diagnosis. Iya. Oke. Terus jadi langkah yang paling benarnya adalah kalau seperti itu dok, kalau misalkan kita nggak bisa nolongin, kita biarin tapi hindarin dia dari resiko kondisi lingkungan gitu dok ya. Kita biarin nanti dia sembuh sendiri, bukan sembuh, sadar sendiri lah dok ya. Tapi yang jelas kalau kayak tadi dokter bilang ada api segala macam, pindahin. Atau apa, air ya dok ya, nyemplung. Selain air api tadi dokter sebutin apa? Lampu. Ya, lampu kedap-kedip. Lampu kedap-kedip. Oke dok. Terus kira-kira dok, untuk yang sudah menderita epilepsi selalu bawa obat anti kejang. Itu dijual bebas nggak dok? Enggak, dari dokter. Harus dari dokter. Jangan sembarangan obat. Jangan sok tahu gitu ya. Dan ada satu dulu waktu itu di salah satu episode saya pernah cerita tuh ada orang kena epilepsi pada waktu dia lagi pesta ubi di Papua. Jadi ada anak muda pesta ubi itu di Papua gini. Jadi kalau
pesta ubi itu dia bikin lobang. Di lubang itu dikasih daun, dikasih batu panas, batu bambara, dikasih daun lagi, dikasih daging babi, kasih daun lagi, dikasih ubi gitu. Jadi lapis. Jadi batu panasnya itu akan memasak ubi dan babi tadi. Tapi karena babinya potongannya gede-gede, dia tidak matang seutuhnya. Di atasnya kan api unggun kan. Orang nari, nah api unggun dia komplek gitu. Nah, ada orang anak muda yang tiba-tiba jatuh. Lihat kelap-kelip dia jatuh, dia masuk ke api itu, luka bakar. Luka bakar nggak ketolongan, meninggal. Ya itu jadi artinya resiko lingkungannya tadi yang kita harus minimalisir resiko. Setelah itu dibawa ke puskesmas. Kebetulan dokter puskesmasnya itu adalah seorang dokter dari UI, kakak kelas saya. Dia itu baru datang di puskesmas itu di daerah Tiom, dekat daerah Asmat. Nah di situ dia ngerasa kok aneh, anak muda ini kok begitu. Dia tanya kenapa. Dia bilang dia kejang-kejang masuk ke api. Dia bilang emang dulunya kenapa? Oh kalau di sini mah sering begitu katanya, banyak orang yang kalau lagi di api unggun suka jatuh, tapi jarang yang sampai meninggal. Nah terus dia bilang ya saya nggak tahu nih sebabnya apa, karena kalau yang ya seperti itu kan mungkin ada tumor otak atau apa. Ya saya nggak tahu dia. Jadi kemudian dia deketin keluarganya, dia bilang boleh nggak saya otopsi? Otopsi bukan urusan polisi, cuma mau tahu supaya kejadian seperti itu nggak terulang lagi pada suku pada orang-orang lain di masyarakat itu. Akhirnya dia bilang dengan cara seperti itu, nah anak ibu kan berjasa, dia setuju. Waktu dia otopsi sama dokternya, dia nggak ketemu, di otopsi ketemunya di otaknya ternyata bolong-bolong, Renggi. Bolong-bolong, dia curiga jangan-jangan cacing pita. Tinjanya diperiksa, ternyata memang ada cacing pita babi. Jadi cacing pita babi itu yang membuat kista di dalam otaknya, dan kista itulah yang memicu terjadi epilepsi. Ini masalah cacing tuh tahu dok ya? Di Sumatera. Kenapa? Saya lupa di kota apa, tapi apa Bengkulu atau di mana ya? Muncul lagi bayi muntah keluar cacing. Lagi dirawat sama rumah sakit dan kelihatannya katanya sudah ada kemajuannya, tapi kelihatannya si cacing ini cacing gelang. Saya nggak terlalu ngikutin terlalu itu karena beritanya sekelebat. Ya pokoknya si cacing ini ternyata masih menjadi momok nih di kehidupan kita sekarang nih dok. Iya karena kita di daerah tropis dan subtropis yang cacingnya banyak. Jenis cacingnya tuh banyak. Nah salah satu cacing yang bahaya tuh cacing pita babi. Itu terjadi kalau kita makan daging babi yang kurang matang, dimasaknya kurang matang. Nah itu kalau dia masuk ke dalam itu dia akan bercokol di usus, tapi dia membentuk kistanya bisa masuk lewat peredaran darah dan bisa bikin kemana-mana. Salah satunya ke otak, di otak bisa bikin bolong-bolong, dan kalau bolong-bolong, otaknya bolong, banyak yang konslet, terjadilah epilepsi. Maka pada kasus seperti itu setelah dia tahu penyebabnya itu, maka besoknya di puskesmas dia lakukan pemeriksaan tinja. Semua pasien diperiksa tinjanya. Yang ketemu positif cacing pita diobatin supaya dia tidak mengalami kejadian seperti itu. Oke dok, jadi pokoknya intinya epilepsi ini bukan penyakit yang mematikan nih dok ya. Tapi kalau misalkan dia terjadi di tempat yang salah, baru bisa bikin orang mati. Iya. Bukan penyakitnya yang bikin dia mati dok ya. Iya. Kira-kira ada yang hal lain dok yang mungkin? Ya kira-kira itulah. Jadi jangan lupa pergi ke dokter manapun itu bisa kok. Dokter mana? Oke, kalau udah selesai nanti saya mau tanya, Dokter Jaya suka nonton film tahun 80-an, Dokter Jaya masih sekolah ya dok ya? Enggak. Suka nonton film dok? Ada film pemainnya namanya Jennifer Wells. Nonton nggak? Enggak. Jennifer Wells. Ini kalau tadi teman-teman angkatan saya kan pada datang tuh ke rumah, pasti mereka tahu tuh Jennifer Wells. Main filmnya namanya Flashdance.
Nah, setelah film Flashdance itu muncul film Breakdance. Oh, breakdance tahu. Breakdance tahu. Tahu. Jadi penari-penari breakdance kalau kita anusnya kita masukin suppositoria, apa yang terjadi, Dok? Diam. Jadi orang bilangnya itu tari kejang. Jadi sekarang kita baru punya istilah baru buat mereka ternyata, Dok. Apa? Tari ayan atau tari epilepsi. Oke, Dok, jadi ya, terima kasih nih buat informasinya karena menurut saya ini kita selalu salah persepsi masalah epilepsi ini. Kita menganggapnya ini adalah suatu penyakit yang berbahaya terhadap kesehatan kita, tapi justru bahayanya bukan karena epilepsinya, tapi karena berada kalau terhadap lingkungan yang kurang bagus. Gitu. Ya. Jadi, Dok, ini buat mencegah epilepsi, Dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!